Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pandu Jatilaksono, MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Dasar-Dasar Sains, dan teman-teman yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai alat-alat laboratorium. Adapun nama-nama kelompoknya yaitu saya, Triwahyuni Aprianti, yang kedua Berta Umaida Aisyah, yang ketiga Suprihatin, dan yang keempat M. Rafli. Yang pertama akan menjelaskan mengenai alat-alat laboratorium berdasarkan jenisnya. Yang kedua, fungsi alat-alat laboratorium berdasarkan jenisnya. Yang ketiga, cara merawat alat-alat laboratorium berdasarkan jenisnya. Yang keempat, yaitu cara kerja spektrum IR. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, alat-alat laboratorium berdasarkan jenisnya. Ada jenis gelas, jenis optik, dan jenis listrik, dan jenis besi. Jenis gelas yang pertama. Yang pertama buret, seperti pada gambar di samping ada gambar-gambarnya. Yang kedua botol timbang. Yang ketiga corong gelas. Yang keempat desikator. Yang kelima Erlenmeyer. Yang keenam gelas arloji. Yang ketujuh gelas beaker. Yang kedelapan gelas ukur. Yang kesembilan labu ukur. Yang kesepuluh pengaduk kaca. Yang 11 cawan Petri. 12 pignometer, 13 pipet volume, 14 pipet ukur, 15 pipet tetes, 16 pipet corong pemisah, yang ke-17 tabung reaksi. Selanjutnya yaitu jenis optik. Yang pertama ada Optocontrol 2600, yang kedua Optocontrol 2520, yang ketiga Optocontrol 2500, yang keenam Optocontrol 1220. Adapun jenis listrik, yang pertama lemari asam seperti di gambar, yang kedua ada oven, yang ketiga centrifug, yang keempat eksikator, yang kelima neraca analitik. Adapun jenis besi, yang pertama statif, yang kedua kaki 3, yang ketiga pembakar bunsen, yang keempat tang crucible, yang kelima kawat basah. Materi selanjutnya mengenai fungsi alat laboratorium berdasarkan fungsinya akan dijelaskan oleh M. Rafli Setiawan. Kepadanya dipersilakan. 2. Apa fungsi alat laboratorium berdasarkan fungsinya? A. Jenis besi. 1. Fungsi buret untuk mengukur volume suatu cairan atau gas. 2. Botol timbang berfungsi untuk menentukan kadar air suatu zat. 3. Corong gelas atau kaca berfungsi untuk memindahkan cairan dari wadah yang satu ke wadah yang lain, terutama wadah yang bermulut kecil. 4. Desikator berfungsi menghilangkan air dan kristal hasil pemurnian. 5. Erlenmeyer fungsinya untuk menjadi wadah dari bahan kimia cair. 6. Gelas arloji fungsi diantaranya untuk gelas kimia ketika tengah proses pemanasan sampel atau penguapan sebagai tempat untuk mengeringkan padatan dalam desikator. 7. Fungsi gelas kimia atau gelas beker yaitu sebagai tempat mereaksikan bahan, tempat menampung bahan kimia berupa larutan, padatan pasta atau tepung, tempat melarutkan bahan, dan tempat memanaskan bahan. 8. Gelas ukur berfungsi untuk mengukur volume larutan atau zat air dengan cepat. 9. Labu ukur berfungsi untuk membuat dan mengencerkan larutan pada volume tertentu. 10. Pengaduk kaca fungsinya untuk batang pengaduk juga adalah untuk membantu dekantasi larutan, menginduksi kristalisasi, dan memecahkan emulsi pada suatu ekstraksi. 11. Cawan Petri kaca yang digunakan untuk membiarkan sel. 12. Pignometer alat yang digunakan untuk menentukan massa jenis dari suatu cairan. 13. Pipet volume berfungsi untuk memindahkan cairan-cairan yang digunakan dalam proses pengujian dengan jumlah mulai sangat kecil.
hingga ukuran lainnya yang diinginkan sang penguji. 14. Pipet ukur, berfungsi untuk memindahkan cairan atau larutan ke dalam wadah dengan berbagai ukuran volume. 15. Pipet tetes berfungsi untuk saluran tunggal yang biasanya digunakan di laboratorium biologi dan kimia untuk memindahkan cairan dengan volume kecil dan merupakan alat ukur untuk memindahkan cairan dari wadah aslinya ke wadah lain dalam jarak tertentu. 16. Corong pemisah berfungsi untuk peralatan laboratorium yang digunakan dalam ekstraksi cair-cair untuk memisahkan komponen-komponen dalam suatu campuran antara dua fase pelarut dengan densitas berbeda yang tak campur. 17. Tabung reaksi berfungsi untuk tempat mereaksikan dua larutan atau bahan kimia atau lebih serta sebagai tempat mengembangbiakan mikroba dalam media cair. B. Jenis listrik. 1. Lemari asam berfungsi untuk melindungi personil dari bahaya terhirup gas beracun selama proses pengujian, riset maupun pembelajaran di laboratorium. 2. Oven berfungsi untuk memanggang melainkan hanya mampu memanaskan makanan. 3. Sentrifugi berfungsi untuk memisahkan organel berdasarkan massa jenis melalui proses pengendapan. 4. Eksitator berfungsi sebagai zat penguap air dan di bagian atas sebagai tempat pengering bahan yang diuapkan. 5. Neraca analitik berfungsi untuk mengukur massa kecil dalam rentang submiligram. C. Jenis besi. 1. Statif berfungsi untuk pendukung dalam berbagai proses kimia termasuk menjadi peralatan gelas seperti buret. 2. Kaki 3 sebagai penahan kawat kasa dan penyangga ketika proses pemanasan. 3. Pembakar Bunsen berfungsi untuk pemanasan, sterilisasi, dan pembakaran. 4. Tang crucible berfungsi. Alat ini diganti dengan dua penyepit atau potongan logam yang ditutup rapat yang memungkinkan penggunaan untuk menangkap wadah panas labu piring evaporasi. 4. Tang crucible berfungsi. Alat ini diganti dengan dua penjepit atau potongan logam. 5. Kawat kasa berfungsi untuk menahan beaker atau labu ketika proses pemanasan menggunakan pemanas Bunsen atau pemanas spiritus. Yang ketiga dilanjutkan oleh siapa? Yang ketiga, cara merawat alat-alat laboratorium akan dijelaskan oleh Suprihatin. Padanya dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara merawat alat-alat laboratorium. Yang pertama yaitu jenis gelas. Peralatan gelas yang digunakan untuk bahan kimia organik. Bilas peralatan gelas dengan pelarutan yang sesuai. Gunakan air deionisasi untuk isi larutan yang larut dalam air. Gunakan etanol larutan yang larut dalam etanol. Dilanjutkan oleh bilasan air deionisasi. Bilas dengan pelarut lain yang diperlukan, diikuti oleh etanol dan air deionisasi. Jika gelas perlu digosok, gosok dengan sikat menggunakan air sabun, panas atau hangat. Bila dengan air keran, dilanjutkan oleh bilasan dengan air deionisasi. Adapun jenis gelas mengeringkan atau tidak mengeringkannya. Yang pertama yaitu tidak mengeringkan. Untuk tidak disarankan untuk mengeringkan gelas dengan tisu atau dengan tekanan udara seperti hair dryer, karena hal ini dapat menimbulkan kotoran yang dapat mencemari larutan. Yang kedua yaitu membilas dengan preaksi. Ini bisa mempengaruhi konsentrasi larutan akhir yang kita buat nantinya. Bisa kita membilas peralatan gelas itu 3 kali dengan larutan tertentu. Yang ketiga yaitu mengeringkan peralatan gelas. Jika peralatan gelas akan digunakan segera setelah dicuci dan harus kering, bilas 2-3 kali dengan aseton. Ini akan menghilangkan air dan akan menguap dengan cepat. Yang kedua yaitu timbangan laboratorium.
Peralatan laboratorium yang tidak kalah pentingnya adalah timbangan. Kebersihan timbangan memang perlu dicek setiap saat, khususnya setelah digunakan. Pembersihan ini dilakukan agar larutan atau bahan kimia yang menempel dapat hilang dan tidak mempengaruhi bahan kimia lainnya. Yang ketiga, yaitu membersihkan dengan cara khusus. Merawat alat laboratorium selain menggunakan cara di atas, untuk beberapa peralatan khusus harus dibersihkan dengan cara yang berbeda. Biasanya untuk membersihkan dan merawat peralatan dari noda-noda yang berbahaya dan bisa mengakibatkan kerusakan. Yang keempat, yaitu hal yang perlu Anda perhatikan. Anda tidak bisa melakukan secara sembarangan. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam cara merawat alat laboratorium. Ini untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan selama pembersihan dan perawatan. Semisalnya saja menggunakan deterjen maupun larutan pembersih yang memiliki kandungan partikel pengikis. Dan penggunaan basa kuat maupun deterjen secara sembarangan bisa merusak peralatan laboratorium seperti melarutkan gelas. Maka dari itu, perlu memisahkan benda keras dari benda-benda yang mudah rapuh seperti gelas. Sebab jika terlalu dekat, kemudian akan menjadi goresan-goresan kecil dan dapat menyebabkan keretakan, kebocoran, dan kerusakan lainnya. Baiklah, cukup sampai situ. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Berta Umaida. Kepada Berta Umaida, dipersilakan. Cara kerja spektrofotometer IR. Prinsip dasar spektroskopi IR. 1. Jika senyawa organik dikenai sinar inframerah yang mempunyai frekuensi tertentu, bilangan gelombang 500 sampai 4000 cm-1, sehingga beberapa frekuensi tersebut diserap oleh senyawa tersebut. 2. Berapa banyak frekuensi tertentu yang melewati senyawa tersebut diukur sebagai presentasi transmitasi atau percentage transmittance. 3. Presentasi transmitasi dengan nilai 100 berarti semua frekuensi dapat melewati senyawa tersebut tanpa diserap sama sekali. Dan terakhir, transmitasi sebesar 5% mempunyai arti bahwa hampir semua frekuensi tersebut diserap oleh senyawa itu. Spektrofotometer canggih selalu dilengkapi recorder untuk menekan hasil percobaan. Alat perekam ini mempercepat pengelolaan data. Spektrofotometer inframerah mempunyai sistem optik yang serupa dengan ultraviolet atau sinar tampak. Perbedaan utama terletak pada sumber energi dan sel. Sumber radiasi pada spektrofotometri bias laser, oleh karena sinar inframerah mempunyai energi yang lebih rendah dari sinar ultraviolet atau sinar tampak, maka tebal sel yang dipakai pada spektrofotometer lebih tipis daripada spektrofotometer lainnya. Witri, mikmu Tri. Mik. Baiklah, itu adalah presentasi dari kelompok kami mengenai alat-alat laboratorium. Bila ada yang ingin ditanyakan, bisa chat WA melalui Suprihatin atau Berta Umaida. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.